Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Khaironisa dengan NIM 6424011. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tipe dan gaya kepemimpinan pada perusahaan Solaria. Pada presentasi ini, saya akan membahas konsep kepemimpinan serta dengan penerapannya dalam perusahaan restoran cepat saji, khususnya di Solaria. Baik, pada latar belakang ini, kepemimpinan merupakan faktor penting dalam keberhasilan sebuah organisasi. Di dalam industri restoran cepat saji, persaingan sangat ketat dan menuntut pelayanan yang cepat serta dengan kualitas yang baik. Oleh karena itu, Solaria sebagai perusahaan yang besar membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengelola sumber daya manusianya, yaitu dengan menjaga kualitas layanan dan mempertahankan reputasi perusahaan. Baik, pada slide ini ada pengertian kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan ini dapat diartikan sebagai proses yang dimana mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan ini dilakukan melalui komunikasi yang baik, kerjasama tim, serta dengan pengambilan keputusan yang tepat. Kepemimpinan dalam konteks Solaria. Dalam konteks Solaria ini, pemimpin memiliki peran yang berarti mengarahkan karyawan di dapur maupun kasir dan bagian pelayanan. Pemimpin juga harus memastikan kecepatan pelayanan, kualitas makanan, serta dengan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini tetap harus terjaga, sekaligus juga untuk menjaga disiplin dan motivasi kerja karyawan. Kecerdasan pembentuk kepemimpinan. Pada slide ini, seorang pemimpin pun juga membutuhkan berbagai kecerdasan, yaitu ada di kecerdasan finansial, yaitu di mana untuk mengelola anggaran dan keuntungan daripada restoran tersebut. Lalu di sini juga ada kecerdasan adversity, yaitu di mana seorang pemimpin ini dibutuhkan agar mampu bertahan dan mengambil keputusan yang tepat saat menghadapi tekanan atau masalah operasional. Lalu ada, lalu di sini juga ada kecerdasan nalar atau intelektual, yaitu di mana pemimpin harus menganalisis masalah dan mengambil keputusan. Selain itu juga ada kecerdasan emosional dan spiritual. Ini sangat penting agar pemimpin mampu bersikap adil, mempunyai rasa empati, dan bisa membangun hubungan kerja yang harmonis. Kecerdasan pembentuk kepemimpinan yang sebelumnya juga tadi sempat saya singgung, memiliki beberapa peran penting dalam keberhasilan perusahaan Solaria ini sebagai restoran cepat saji dengan gaya kepemimpinan yang demokratis. Nah, berikut di sini juga ada tipe-tipe gaya kepemimpinan. Nah, dalam teori manajemen, terdapat beberapa tipe kepemimpinan seperti kepemimpinan paternalistik, ada militeristik, ada karismatik, demokratis, liberal, dan laissez-faire. Nah, tipe kepemimpinan yang paling cocok untuk perusahaan Solaria ini adalah kepemimpinan demokratis.
Kepemimpinan gaya demokratis ini adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Komunikasi ini juga berlangsung dua arah dan kerjasama tim yang sangat ditekankan. Maka dari itu, gaya ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan dengan jumlah karyawan yang besar, seperti perusahaan Solaria ini. Untuk budaya kerja yang dibangun ini yaitu ada budaya keterbukaan, kerja sama tim, budaya tanggung jawab bersama, dan budaya kepercayaan serta budaya keadilan. Lalu ada teori kepemimpinan yang diterapkan. Untuk teori kepemimpinan yang diterapkan ini ada tiga teori kepemimpinan, yaitu ada teori perilaku, teori situasional, dan teori transformasional. Untuk teori perilaku ini biasanya fokus pada perilaku daripada pemimpin tersebut. Untuk situasionalnya itu adalah gaya kepemimpinan yang menyesuaikan kondisi bawahan. Untuk transformasionalnya ini adalah memotivasi dan menginspirasi daripada para karyawan. Lalu untuk kesimpulan serta dengan saran, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kepemimpinan ini memiliki peran yang besar dalam keberhasilan sebuah perusahaan, terutama dari perusahaan Solaria ini. Untuk gaya kepemimpinan demokratis ini merupakan gaya yang paling efektif karena memang mampu meningkatkan motivasi kerja, kinerja karyawan, serta dengan kualitas pelayanan. Lalu, selain itu, pimpinan Solaria disarankan dapat diharapkan menerapkan kepemimpinan demokratis yang pastinya secara konsisten, meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi para manajer, serta terus memperkuat budaya kerja yang positif. Baik, sekian dari presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.